Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Hari ini kami akan membahas mengenai kasus Minapolitan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara. Resum Jurnal, jurnal evaluasi tentang implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan berdampak pada perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota nelayan Minapolitan. Perubahan tersebut secara nyata dapat dilihat pada kemampuan mengelola usaha penangkapan ikan dan pengembangan aneka jenis budidaya yang difasilitasi pemerintah daerah. Perubahan lain secara fisik dapat dilihat dari terbukanya akses jalan, jembatan, telekomunikasi, dan pendidikan. Sinergitas Pokja sebagai penanggung jawab kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan belum maksimal, khususnya dalam hal pemasaran produksi dan promosi hasil-hasil perikanan dan budidaya, serta keberadaan lembaga keuangan yang belum memberi kesempatan pada nelayan mendapatkan kredit untuk pengembangan usahanya. Berikut ini adalah kita masuk pada konsepsi teori. Jadi Minapolitan sendiri itu adalah sebuah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dalam rangka peningkatan pendapatan rakyat. Kembangkan melalui peningkatan efisiensi dan optimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, dan atau pemasaran, serta jasa pendukung lainnya, yang dilakukan secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah konsepsi Minapolitan berdasarkan pada 3 asas. Yang pertama yaitu demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas atau limited state intervention. Yang ketiga adalah penguatan daerah dengan prinsip yaitu daerah kuat dan bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumber daya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dengan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan. Yang selanjutnya yaitu adalah teori Adam Smith dengan pendekatan klasik. Yang pertama adalah hukum alam. Setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan diri sendiri. Yang kedua yaitu adalah pembagian kerja, yaitu titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya yang terakhir yaitu agen pertumbuhan. Petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith, pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Jadi yang pertama, mengapa sih kami memilih mengangkat kasus di Kabupaten Gorontalo Utara ini? Pertama, di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi geografis dan juga sumber daya alam perikanan yang cukup besar, namun belum dikelola atau dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, pendapatan nelayan masih di bawah upah minimum provinsi atau UMP, yaitu rata-rata per bulan hanya mencapai Rp378.000. Selanjutnya, masyarakat nelayan masih bersifat tradisional, baik itu dari metode produksi maupun mindset. Sebenarnya kenapa sih kebijakan Minapolitan ini dilaksanakan? Yaitu sebagai upaya membangun kawasan sentra Minapolitan bersama wilayah sekitarnya tumbuh sebagai kota mandiri dengan intervensi pemerintah yang terbatas agar nelayan dan masyarakat mampu mengatur dirinya sendiri, berkembang sesuai pola perkembangan dan tuntutannya sendiri. Kasus Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara dengan pendekatan kelas itu yang pertama adalah pembagian kelompok kerja seperti yang telah dikatakan oleh teman saya Amanda, yaitu dibentuk kelompok-kelompok kerja dengan cara memvariasikan kemampuan masing-masing dari nelayan atau anggota kelompok dari sisi kepemimpinan, manajerial, dan juga kemampuan membangun semangat kelompok. Lalu pembentukan kelompok kerja ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara penyuluh lapangan dan nelayan, serta kelompok kerja ini pula memiliki komitmen bersama agar saling kontrol dan saling memberi masukan antara sesama kelompok kerja satu sama lain. Yang mana sejalan dengan teori Adam Smith yang telah dikemukakan sebelumnya, keberpihakan dengan intervensi secara terbatas, limited state intervention, yaitu kehadiran pemerintah yang terbatas hanya dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan, yaitu sebagai implementator kebijakan, lalu penyedia fasilitas fisik dan juga non-fisik seperti jembatan dan juga perahu dan teknologi lainnya, lalu mendirikan hukum, membentuk lembaga sosial seperti koperasi burung laut, dan juga ada yang bernama koperasi keramat Delta Kalo, Pokja atau kelompok kerja saat
terjadi inefisiensi pasar kala pasca panen saja. Keberhasilan kebijakan terutama dipegang oleh nelayan itu sendiri. Kegiatan nelayan yang ditentukan oleh kegiatan bisnis. Nelayan dilibatkan secara emosi dan pikirannya agar nelayan tersebut dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki terhadap setiap program yang digulirkan pemerintah. Dampaknya adalah nelayan dapat lebih mandiri dan berpikir antisipatif tanpa bergantung terus-menerus pada bantuan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori dari Adam Smith. Kemudian, munculnya usaha baru. Munculnya kegiatan usaha baru yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok nelayan dengan memanfaatkan bahan baku dari usaha yang dilakukan sehingga dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru. Contohnya yaitu sentra industri kerupuk udang, industri kerupuk ikan, dan industri pembuatan roti khas rumput laut. Hal ini sejalan dengan teori dari Adam Smith. Kemudian adanya perubahan metode produksi. Peningkatan produksi yang terjadi di kelompok nelayan Minapolitan, Kabupaten Gorontalo Utara, salah satunya dikarenakan intervensi dari pemerintah yang terjadi sejak tahun 2008 dengan pemberian fasilitas penunjang berupa perahu, alat pancing, perahu ketinting, tali tempat persemaian, pembudidayaan rumput laut, fasilitas tempat penjemuran sederhana, dan pembukaan akses jalan menuju lokasi penjemuran sederhana, menuju lokasi pengembangan kawasan Minapolitan. Hal ini sejalan dengan bentuk sistem ekonomi dengan pendekatan klasik yang dicetus oleh Marx, di mana perubahan besar terjadi pada metode produksi. Selanjutnya, perubahan metode produksi tersebut terbukti dapat meningkatkan pendapatan nelayan dari yang awalnya hanya berkisar Rp501.730 per bulan pada tahun 2009, kemudian meningkat mencapai Rp1.111.419 per bulan pada tahun 2013. Dan pendapatan tersebut masih dapat terus meningkat seiring dengan upaya peningkatan produksi nelayan. Peningkatan pendapatan tersebut sejalan dengan teori Smith, yaitu naiknya produktivitas akan menyebabkan upah naik dan adanya akumulasi kapital. Sebelum ada kegiatan ini hasil kami pas-pasnya cukup, tapi setelah ada kegiatan ini hasil yang kami rasakan sangat maksimal. Sejak menjadi anggota kelompok di tahun 2010, Pasaat Sutawiguna meraup pendapatan hingga 70 juta setiap panen ikan. Bukan angka sedikit, apalagi dengan hasil ini, Pasaat Sutawiguna berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Pengembangan daerah-daerah kawasan budidaya ini adalah di kawasan-kawasan Minapolitan, yang merupakan kawasan-kawasan yang terintegrasi dari hulu dan hilir, dan ini menjadi satu konsep perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedepan saya kira pengembangan Minapolitan terus kita akan tingkatkan menjadi kawasan-kawasan yang mandiri, yang bisa mensuplai dan bisa menjual hasil pasarnya dari produk-produk yang dihasilkan oleh kawasan-kawasan perikanan tersebut. Pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan di kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya antara lain saluran irigasi, primer, sekunder, tersier, jalan produksi, gudang, pabrik es, cold storage, prasarana pasca panen, gedung pengolahan, gedung pemasaran, instalasi karantina ikan sementara, khusus untuk ikan hias, serta infrastruktur pendukung lainnya. Di tingkat nasional, kami menginisiasi program Minapolitan yang berbasis kepada perikanan budidaya. Ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama secara langsung para pembudidaya ikan di daerah, di kabupaten kota, dengan dukungan seluruh kementerian yang terkait, serta seluruh SKPD atau dinas yang terkait di suatu kabupaten kota. Kami berharap pada pemerintah program-program ini terus dilanjutkan sehingga usaha yang kami laksanakan saat ini ke depan bisa jauh menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi ke depan. Kebijakan Minapolitan ini berdampak positif terhadap nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara. Intervensi pemerintah seperti FASUM, hukum, dan pendidikan bagi nelayan pada kasus Minapolitan Gorontalo Utara berrelevansi dengan teori klasik, yaitu 3 syarat dari kaum klasik mengenal ekonomi politik. Pendekatan klasik yaitu pemerintah menyediakan sarana keamanan, militer, hukum, infrastruktur, dan kesehatan. Dan pada kasus ini juga sejalan dengan teori Adam Smith, yaitu kemandirian individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.